Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah, terutama emak-emak, karena ini kajian khusus muslimah dengan tema benteng wanita muslimah di tengah gelombang fitnah. Tapi bapak-bapak, ikhwan boleh juga untuk hadir mendengarkan. Kita sudah menjelaskan beberapa benteng bagi wanita muslimah. Pertama, al-haya, rasa malu. Terus yang keduanya ilmu, iman, akhlak. Dan poin terakhir, akhlak. Sudah diterangkan akhlak ini melahirkan ukhuwah. Akhlak yang baik melahirkan persahabatan, persatuan, kesatuan, persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah. Karena akhlak yang baik pasti membuat orang lain suka, senang, terus mendekat, bergaul dan akrab. Sering saya ungkapkan apa yang diterangkan oleh Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, yang dikukuhkan oleh Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin bab Al-Ulfah wal-Ukhuwah. Beliau berkata, i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq lianna husnul khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa. Ketahuilah wahai saudaraku bahwa bahwa persatuan dan kesatuan adalah buah dari akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik menimbulkan rasa cinta, kasih sayang, persatuan dan kesatuan. Dan adanya ukhuwah di antara sesama muslim itu benteng yang kuat untuk bisa mencegah atau menghadang gelombang fitnah yang datang kepada kehidupan kita. Fitnah apapun, masalah apapun, musibah apapun akan terasa enteng, ringan bila dipikul bersama-sama. Adanya kawan, adanya saudara bisa saling menguatkan, saling mensupport, saling menasihati, saling menghibur, saling membantu, saling memberikan semangat, dan itu akan lebih menguatkan kita, langkah kita di dalam menghadapi gelombang fitnah. Jadi akhlak melahirkan ukhuwah. Nah, ukhuwah ini harus dijaga. Karena apa? Ukhuwah termasuk perkara yang sangat ditekankan oleh Islam. Dan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang mukmin.
Dan ini pula yang Allah perintahkan dalam banyak ayat. Di antaranya Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Berpegang teguh kepada agama Allah yang diungkapkan dalam konteks larangan bercerai-berai, artinya bersatu padu, sama-sama memegang agama Allah secara bersama-sama, secara berjamaah, secara kolektif, bersatu di atas agama Allah dan jangan bercerai-berai. Lalu setelah itu Allah mengungkapkan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian kepada nikmat Allah kepada kalian ketika dahulu kalian saling bermusuhan. Sebelum datangnya Islam, penduduk Madinah perang satu sama lain. Ada kaum Aus, ada kaum Khazraj yang selama ratusan tahun bermusuhan, perang terus-menerus, mengadakan pertumpahan darah. Setelah Islam datang, Allah satukan hati mereka. Jadilah satu kesatuan disebut bangsa Ansor. Fa'allafa baina qulubikum. Allah menyatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu karena nikmat Allah lah kalian menjadi bersaudara. Menunjukkan persaudaraan itu nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan persatuan ini tadi disebutkan i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada agama Allah, niscaya kalian bersatu. Siapa orang yang sama-sama berpegang kepada agama Allah, walaupun tadinya beda bangsa, beda suku, beda bahasa, beda tempat, tapi sama-sama berpegang teguh kepada agama Allah, Allah satukan hati-hati mereka. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kalian mengeluarkan seluruh harta di dunia ini sebagai dana persatuan, kalian tidak bisa menyatukan hati-hati mereka, tapi Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Yang dipersatukan oleh Allah adalah orang yang sama-sama berpegang teguh kepada agama Allah. Begitu sama berpegang teguh kepada akidah yang benar, kepada Quran Sunnah, seolah-olah hati mereka, jiwa mereka ada kesamaan, lalu dekat bersatu. Kalau berbeda, satu berpegang kepada Quran Sunnah, satu menyimpang, Allah akan pisahkan. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-arwah junudun mujannadah, fama ta'arrafa i'talafa, wa ma tanakara ikhtalafa. Ruh atau jiwa manusia itu ibarat tentara yang dikoordinir. Ruh atau jiwa mana saja yang saling mengenal karena kesamaan akidah, kesamaan sikap dalam berpegang teguh kepada Quran Sunnah, itu akan menyatu. Dan apa saja atau jiwa mana saja yang berbeda, maka itu akan berpisah. Berdasarkan hal itu, maka persatuan, ukhuwah, anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang sama-sama berpegang teguh kepada tali agama Allah. Makanya wajib kita pelihara anugerah ini. Karena ukhuwah nikmat. Ukhuwah itu karunia. Ukhuwah itu membuat hidup kita nyaman.
Ukhuwah itu menjadi penyebab kita akan merasakan kebahagiaan dalam mengarungi kehidupan sampai berakhirnya kehidupan kita di alam dunia ini. Bagaimana caranya agar ukhuwah ini terpelihara, terjaga, dan tetap menjadi benteng yang kokoh dalam menghadapi gelombang fitnah? Ada beberapa adab, ada beberapa perkara yang harus diperhatikan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar pertemanan, persahabatan, persaudaraan terjaga utuh sampai akhir hayat kita, bahkan sampai ke akhirat. Ingat, Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Persaudaraan, persahabatan itu akan berubah menjadi permusuhan satu sama lain. Tidak hanya di akhirat, di dunia ini saja sudah bisa berubah jadi permusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwanya, persaudaraannya, persahabatannya, pertemanannya, ukhuwahnya sampai ke hari kiamat, sampai ke akhirat. Bagaimana adab-adab menjaga ukhuwah Islamiyah? Pertama, an-niyatus sholihah, niat yang tulus, niat yang soleh, niat yang benar, niat yang ikhlas ketika berukhuwah Islamiyah. Apa maknanya? Maknanya meniatkan jalinan persahabatan, pertemanan, persaudaraan lillah, karena Allah. Pertama karena melaksanakan perintah Allah, Allah yang suruh. Nabi SAW yang memerintahkan, menginstruksikan. Otomatis karena lillah, maka niatnya juga hanya untuk memperoleh apa-apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Pahalanya, ampunannya, keridhaannya, rahmatnya, semua yang Allah janjikan untuk orang yang memelihara persaudaraan, cinta kasih sayang Allah dan seterusnya tuh. Bukan untuk tujuan-tujuan dunia, bukan menjalin persahabatan karena bersahabat dengan dia menguntungkan secara duniawi, karena dia kaya jadi saya kecipratan, makanya saya dekat kepada dia walaupun agamanya buruk, itu duniawi. Saya bersahabat dengan dia karena dia punya kekuasaan. Nanti kalau kekuasaannya sudah hilang, kan kekuasaan di negara kita cuma 5 tahun sekali, maksimal 2 periode lah, 10 tahun. Setelah itu turun, itu bisa berubah menjadi musuh. Yang tadinya dimusuhi karena nggak punya kekuasaan, setelah naik menjadi didukung. Ada yang begitu? Iya, banyak. Itu bukan karena Allah. Jadi niat yang solihah, yang benar. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal bergantung kepada niat. Setiap orang hanya memperoleh balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Ya. Kalau niatnya sahih, soleh, benar, ikhlas, nanti akan berefek kepada adab-adab yang berikutnya. Jadi yang pertama, niatkan. Untuk apa? Untuk meraih ridha Allah, bersaudara itu. Makanya kalau nanti
pertemanan ini menjurus ke arah maksiat, dia akan mengerem diri, dia akan mencegah. Kawannya berbuat dosa, kemungkaran, dia akan nasihati, bukan mengikuti. Karena lillahi ta'ala, pas kawannya keliru, gak segan-segan negor dengan cara yang baik. Gak khawatir tersinggung. Lebih baik orang merasa tersinggung tapi Allah ridho daripada orang ridho tapi Allah tersinggung oleh kita. Khawatir merusak persahabatan, mau salah mau benar dibiarkan bahkan diikuti. Allah murka nanti kepada kita. Itu bukan karena Allah lagi. Berkata para ulama ketika menjelaskan hadis innamal a'malu binniyat yang berkaitan dengan niat dalam berkawan. Fayanwil insan ittikhadha akhin aw sadiqin salihin yakunu aunan lahu ala amri dinihi wa dunyahu wal yasta'ina bihi ala ta'atillahi ta'ala. فبهذه النية يوافق الله تعالى الصديقين معا إلى الخير ويحفظ عليهما أخوتهما وصداقتهما. Maka seorang hendaklah meniatkan mengambil saudara, kawan, sahabat yang soleh, yang akan membantu dia dalam melaksanakan urusan agama dan urusan dunia, menolong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Maka dengan niat yang seperti ini Allah akan berikan taufik, hidayah kepada orang-orang yang bersahabat ini kepada kebaikan dan menjaga mereka dari perpecahan, saling benci, saling dengki, saling memusuhi. Allah jaga. Inilah adab pertama dalam berkawan, niatkan ikhlas karena Allah. Adab kedua, sebagai konsekuensi yang harus kita lakukan karena adab pertama, konsekuensi dari niat yang ikhlas di dalam berkawan adalah ittikhadul akhi was sadiqil mu'minis soleh, mengambil kawan, sahabat, teman orang mukmin yang soleh. Kenapa? Karena ini tuntunan plus tuntutan dari iman. Kalau ada iman, wajib ada rasa sayang, cinta kepada sesama mukmin. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu bersaudara. Fasbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka karena nikmat Allah kalian sesama mukmin menjadi bersaudara. Oleh karena itu Nabi menyatakan la tusahib illa mu'minan, jangan kalian bersahabat kecuali dengan sesama mukmin. Di sini riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi menghasankan hadis ini. Al-Hakim juga meriwayatkan dalam kitab Al-Mustadrak lalu mensahihkannya, dan Imam Al-Zahabi menyetujui pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini. La tusahib illa mu'minan. Jangan kalian bersahabat kecuali dengan sesama mukmin. Karena bersahabat, bersaudara dengan sama mukmin tuntutan dari iman. Kalau iman wajib ada rasa sayang. Kalau tidak ada rasa sayang, tidak ada iman. Kalau tidak ada iman, nggak bisa ke surga. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannah
hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian nggak akan bisa masuk surga sebelum beriman. Dan kalian tidak dikatakan iman sebelum kalian saling mencintai. Cinta ini adalah aplikasi nyata dari iman. Dan cinta ini merupakan lem perekat ukhuwah Islamiyah. Tali pengikat persaudaraan di antara sesama muslim. Karena iman, maka kawan yang dipilih sesama orang yang beriman. Adapun bersahabat dengan orang-orang yang bukan mukmin, berarti orang itu mendasari persahabatannya bukan karena Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena yang dimaksud awthaqu urul iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah dan benci karena Allah? Para ulama membeberkan cinta karena Allah adalah mencintai apapun, siapapun yang dicintai oleh Allah. Apapun itu, contohnya tempat, masjid, tempat ibadah, Allah cintai, wajib kita cintai. Contohnya amal soleh, Allah cintai semua amal soleh, wajib kita cintai. Contohnya waktu, seperti waktu yang Allah cintai seperti Ramadan, seperti malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Termasuk orang yang Allah cintai, wajib kita cintai, seperti para nabi, para sahabat Nabi maksudnya, para ulama, para wali Allah, para sholihin dan orang-orang mukmin. Itu cinta karena Allah. Benci karena Allah adalah membenci apapun dan siapapun yang dibenci oleh Allah. Contohnya kalau tempat-tempat maksiat, tempat-tempat yang biasa orang melakukan perbuatan syirik di sana, perbuatan kufur di sana. Terus amal buruk, syirik, kufur, bid'ah, maksiat, itu semua Allah benci. Termasuk orang kafir, orang musyrik, Allah benci. Jangan sampai kita mencintai sesuatu yang Allah benci. Mencintai kemaksiatan, padahal itu dibenci oleh Allah. Mencintai orang-orang yang Allah benci, mencintai orang kafir, orang musyrik, nggak boleh. Kita nanti berada pada pihak yang berlawanan dengan Allah Azza wa Jalla, bahaya. Oleh karena itulah maka tidak boleh bersahabat, bersaudara dengan bukan seorang mukmin, apalagi orang kafir. Karena apa? Disebutkan wa amma musahabatu ghairil mu'minin fa innaha laysat minal hubbi fillah wal bughdi fillah fi syai' bal annaha tadullu ala khalalin khatirin fi hadzal bab min ababil iman. Wa sahbatu ghairil mu'min wabalun ala sahibiha fid dunya wal akhirah. Amma fid dunya fa innal kafira awil fajira la yu'manu janibuhu wala yumkinul wuthuq bihi mahma hasal wala budda ay yaglibahu bughdhuhu li ahli islam wa hubbuhu li ahli dinihi aw ay yaglibahu taba'uhu al-fajir wa qad ya'dhiru bi sahibihi al-muslim kama annahu la yu'inahu abadan ala ta'atillahi ta'ala bal sawfa yusajjihu ala al-ma'siyah. Wa amma fil akhirah fa innahu yanqalibu aduwan ladudan kama qala ta'ala al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din illal muttaqin. Adapun bersahabat
dengan selain mukmin, ini bukanlah persahabatan karena Allah sedikit pun. Bahkan menunjukkan sebuah kekeliruan yang bahaya dalam bab ini, bahaya terhadap imannya. Bersahabat dengan selain mukmin membahayakan pelakunya di dunia dan di akhirat. Adapun di dunia, orang kafir membahayakan sahabatnya karena apa? Karena dia akan menyeret sahabatnya kepada kekafiran. Terus akan menyeret sahabatnya untuk mencintai agama keyakinan si kafir. Jangankan orang kafir, orang muslim tapi agamanya buruk, kata Nabi SAW, jangan dipilih sebagai kawan, sebagai sahabat. Al-mar'u ala dini khalili falyandur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Berkawan dengan seorang sesama mukmin tapi agamanya buruk, baik pemahamannya atau amalannya, jauhi. Nanti kita terbawa oleh keburukan agama dia. Apalagi yang agamanya berbeda. Jangan dengar perkataan semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan. Itu bisa murtad omongan itu. Karena apa? Kalau agama lain dianggap baik, berarti menganggap baik terhadap penyembahan kepada selain Allah. Agama lain kan tidak menyembah Allah. Hanya Islam yang menyembah Allah Azza wa Jalla. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah orang yang dianggap anak Allah, ada yang menyembah dewa-dewi. Baik apa buruk itu? Super buruk. Kalau dikatakan semua agama baik, semua agama mengajarkan kebaikan, berarti orang itu menganggap menyembah kepada selain Allah adalah baik. Murtad itu. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah satu-satunya Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agama ini, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Kalau alasan semua agama mengajarkan kebaikan karena semua agama mengajarkan umpamanya sosial, berbuat sosial, berbuat kebaikan, melarang kejahatan, melarang mencuri, melarang ini itu hanya sebagian. Tapi kita harus menilai ajaran agama manapun secara keseluruhan. Dan yang paling fundamental itu akidahnya, keyakinannya itu. Sebab amal perbuatan sehari-hari lahir dari keyakinan, dari akidah. Kita wajib meyakini satu-satunya agama yang benar, Islam. Satu-satunya agama yang mengajarkan kebaikan, Islam. Selain Islam mengajarkan keburukan. Selain Islam buruk. Itu keyakinan kita. Aplikasi dalam muamalah yang menganggap agama lain buruk, ajak dengan sebaik-baik cara ke Islam. Salah satu bentuk nyata mengajak agama lain kepada Islam adalah tunjukkan kemuliaan akhlak, itu dakwah. Tunjukkan keramah tamahan, tunjukkan kepedulian, tunjukkan umpamanya perhatian, siap menolong. Kalau mau menolong jangan pandang agamanya, agama kamu apa? Kalau yang celaka, oh saya bukan Islam, mati aja. Nggak boleh, tolong, jangankan orang. Anjing yang kita anggap najis juga,
Kalau dia kelaparan, butuh pertolongan, kasih makan, kasih minum. Tolong. Itu binatang yang kita anggap najis. Apalagi orang, walaupun orang kafir. Dalam muamalah, tunjukkan kemuliaan akhlak. Dalam muamalah, silakan kita bekerja sama dalam urusan dunia. Karena itu akhlak yang baik. Tanpa mencampur adakan akidah, iman, dan keyakinan. Dan Allah tidak melarang bermuamalah dengan orang kafir dalam urusan dunia. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik, berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Silakan berbuat baik, bermuamalah, hadiah menghadiahi, tolong menolong, hutang piutang, gadai menggadai tanpa riba, jual beli. Silakan bertetangga, silakan kita kerja di orang kafir kerja di kita, nggak dilarang selama tidak mengganggu, mempengaruhi agama kita. Nabi SAW pun bermuamalah seperti itu. Bahkan ketika beliau wafat, baju besinya juga masih dalam keadaan apa? Tergadai. Ke siapa? Ke orang Yahudi. Bermuamalah dengan orang kafir. Dalam aktivitas sosial, ya wajib berbuat baik. Tapi keyakinan tetap kita jaga. Keyakinan mereka buruk, keyakinan mereka keliru, menyimpang. Agama mereka tidak benar, wajib kita yakini itu, ya. Nah, kalau berkawan, bersahabat beda lagi antara muamalah biasa. Bermuamalah, jual beli, pinjam meminjam, bertetangga tidak berarti bersahabat erat, enggak. Beda, harus dibedakan. Kalau bersahabat erat saling mempengaruhi pemahaman, keyakinan, pengamalan. Apalagi sampai timbul rasa cinta. Karena Rasul SAW bersabda, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama-sama dengan orang yang dicintai. Dunia sampai akhirat. Kalau kita mencintai orang kafir, kita akan bersama-sama mereka sampai ke akhirat. Sedangkan di akhirat orang kafir di mana? Di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi adab kedua dalam menjaga ukhuwah Islamiyah adalah cari kawan-kawan bergaul yang mukmin, yang soleh. Yang tidak soleh, ahli maksiat, bukan dimusuhi, tapi jangan dijadikan sahabat. Menghindari mereka untuk menjadi sahabat tidak berarti membenci, memusuhi. Kita berbuka masam di hadapan mereka, tidak. Tapi tidak bersahabat akrab yang mempengaruhi karakter kita, apalagi keyakinan kita. Tidak boleh bersahabat dengan mereka, sekali lagi jangan difahami memusuhi, membenci, tidak. Tetap berkawan, bersosialisasi, tetapi ada batas, tidak terlalu akrab, tidak terlalu rapat, khawatir kita terpengaruh dengan keburukan mereka. Inilah adab yang kedua. Adab ketiga. Ini sudah tercakup pada adab pertama, tapi ada rincian yang lebih detail. Al-adabu tsalits. Adab ketiga, al-mahabbatu lillah, mencintai karena Allah. Bukan karena kepentingan dunia. Boleh kita bermuamalah dalam urusan dunia dengan orang yang ahli maksiat, enggak masalah. Tapi jangan bersahabat.
Siapa orang yang cinta karena Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan hadiah kontan di dunia, balasan yang tertunda di akhirat. Apa balasan kontan di dunia ini? Balasan kontan di dunia ini terasa sampai ketika kita melakukan ibadah kepada Allah. Akibat bergaul karena Allah, salat kita bisa khusyuk, zikir kita bisa khusyuk, doa kita bisa khusyuk, bacaan Quran kita bisa khusyuk. Ini kehusuan salah satunya merupakan buah dari bersosialisasi, bergaul, bersaudara, berukhuwah Islamiyah secara benar. Nanti Allah yang ngatur, mengkondisikan hati kita. Ingat, kekhusyuan itu anugerah Allah, hidayah Allah. Dan ketidakkhusyuan hukuman dari Allah kepada seseorang. Karena dosanya, karena kemaksiatannya, orang bisa-bisa susah untuk khusyuk. Allah cabut kekhusyuan sebagai hukuman dari Allah atas perbuatan dosa orang itu. Walaupun orang itu berilmu, faham isi bacaan sholat dengan tafsirannya yang mendalam, pas sholatnya susah untuk menghayati. Kemampuan seorang untuk khusyuk dalam sholat anugerah dan hidayah dari Allah. Dan anugerah ini hanya Allah akan berikan kepada enggak sembarang orang, kepada orang tertentu. Salah satunya adalah orang yang bagus muamalahnya dalam kehidupan sosial. Makanya Nabi SAW ketika mau sholat, sebelum sebelum memulai sholat, beliau katakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamisul, terus istawu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan, rapatkan, jangan balalengkok, jangan ikhtilaf, jangan berbeda-beda ketika membentuk shaf, tidak lurus. Fatakhtalifu qulubukum, nanti hati-hati kalian juga akan ikhtilaf di luar sholat. Apa yang kita lakukan dalam sholat, terutama berjamaah, berpengaruh kepada aktivitas sosial, bertetangga, berinteraksi, bermuamalah dengan manusia itu. Kalau mau khusyuk sholat, perbaiki akhlak kita ketika bersosialisasi. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara. Siapa orang yang memiliki ketiga perkara ini dalam dirinya, dia akan merasakan manisnya iman. Hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menjelaskan halawatul iman tashmulu al-khusyu' fis shalah. Manisnya iman itu mencakup khusyuk di dalam salat. Kalau mau khusyuk, miliki 3 perkara ini. Saya tidak akan menjelaskan ketiga-tiganya, panjang teuing. Hanya membahas 1 poin di antara 3 poin ini yang berkaitan dengan materi kita. Apa? Salah satu penyebab orang diberi manisnya iman adalah wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai seseorang dan dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Mencintai sama mukmin karena Allah,
termasuk salah satu penyebab Allah memberikan halawatul iman atau manisnya iman. Dan salah satu wujud manisnya iman khusyuk di dalam sholat. Manisnya iman itu ketenangan batin, ketentraman jiwa, keteduhan hati, sejuknya kalbu kita. Termasuk dalam ibadah dia khusyuk. Itu halawatul iman. Ternyata meraih kekhusyuan, ketenangan, kenyamanan hidup. Salah satunya ditentukan oleh sikap kita kepada sama mukmin. Wajib mencintai sama mukmin karena Allah. Bukan mencintai dia karena kekayaannya, karena pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, popularitasnya. Nebeng beken, nebeng kaya, nebeng berkuasa. Tidak. Tapi karena imannya. Walaupun miskin, tapi iman. Walaupun rakyat biasa, nggak punya kekuasaan, RT-RT-asan, tapi mukmin dicintai. Dan ini yang disebut dengan cinta karena Allah, benci karena Allah, bermualah karena Allah, bermuadah karena Allah. Dan itu sekuat-kuat tali iman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Syaibah dan yang lain-lainnya dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Awthaqa ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Sekuat-kuat tali iman adalah mualah karena Allah, muadah karena Allah. Muadah itu bermusuhan karena Allah. Mualah itu lawan dari bermusuhan. Bekerja sama kayak itu. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bagaimana bermusuhan karena Allah? Bermusuhan karena memang yang menjadi penyebabnya adalah mungkin syariat Allah dihina, ditentang, didurhakai, Allahnya dilecehkan, Nabi SAW utusannya dihinakan, Al-Qurannya umpamanya dilecehkan. Wajib dimusuhi orang kayak gitu tuh. Walaupun saudara. Walaupun ayah dengan bapak. Ayah dengan anak. Adik dengan kakak, suami dengan istri, mertua dengan menantu. Tapi satu iman kepada Allah, satu menentang Allah, nggak bisa terjalin cinta dan kasih sayang. Kata siapa? Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran. Lihat surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Kalian tidak akan menemukan satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun yang menentang itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Kerabat terdekat, satu iman, satu kafir, nggak akan mungkin terjalin kerjasama, terjalin kasih sayang. Tidak. Karena apa? Ini sekuat-kuat tali iman, bermualah, ya, bekerja sama, berkasih sayang karena Allah, bermusuhan karena Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah. Berdasarkan hal itulah maka wajib kita mencintai kawan kita, sesama mukmin, sahabat kita, itu karena Allah. Bukan karena kepentingan duniawi, karena ketika kepentingan duniawi yang menjadi dasar, maka hak
Allah akan terabaikan dalam persaudaraan atau persahabatan kita dengan manusia. Apa hak Allah yang terabaikan? Contohnya kalau kita bersahabat, bersaudara karena urusan dunia, dia kaya, dia berkuasa, kita dekat, mau salah mau benar didukung itu. Karena kalau salah kita tegur, khawatir kita didepak, ya enggak? Kalau sudah salah didukung, tidak ditegur, hak Allah terabaikan. Amar ma'ruf nahi munkar terabaikan. Maka orang seperti ini persaudaraannya akan berubah menjadi permusuhan. Baik di dunia, minimalnya di akhirat. Kalau di dunia terus bersahabat sampai mati, di akhirat mah pasti jadi musuh. Kenapa? Kita kan pernah menjelaskan waktu menerangkan tentang kiamat, tentang hisab. Ketika hisab itu bertengkar antara orang dengan orang lain. Ayah dengan anak, orang tua dengan ayah, suami dengan istri, seseorang dengan saudara, adik dengan kakak, guru dengan murid. Bertengkar. Bahkan seseorang dengan anggota badannya bertengkar. Kita bertengkar dengan tangan kita, kaki kita. Bahkan jiwa dan raga kita bertengkar. Kita sebagai manusia kan terdiri dari dua unsur ya. Unsur raga, unsur jiwa. Jasmani, rohani. Fisik, psikis. Kan gitu. Ini bertengkar nanti di akhirat. Kenapa bertengkar? Saling menyalahkan. Ketika seorang hamba melakukan dosa yang akan kena murka dan azab Allah, maka jasmani dan rohani orang itu bertengkar. Kata si jasmani, kamu yang salah. Kamu yang memerintahkan saya untuk berbuat dosa. Kata si rohani jiwa, kamu yang salah. Kamu yang melakukannya. Saling nyalahkan. Sampai malaikat diutus oleh Allah melerai. Ditanya, menurut kalian gimana? Kalau ada dua orang, satu buta, satu lumpuh. Yang lumpuh bisa melihat, nggak bisa bergerak. Yang buta bisa bergerak, tidak bisa melihat. Melihat ada buah di kebun orang. Kata si lumpuh itu ada buah di kebun orang, kita curi, kita colong. Tapi saya nggak bisa bergerak. Kata orang buta, saya bisa mengambil tapi nggak bisa melihat. Akhirnya si lumpuh memberi instruksi ke si buta. Maju 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Geser ke kiri 2 langkah. Ulurkan tanganmu ke atas. Nah, ajrug meesan. Ajrug itu apa? Lompat. Kena, dapat, dibagi 2. Siapa yang salah? Si buta apa si lumpuh? Kata jiwa dan raga ini dua-duanya salah. Karena dua-duanya punya andil. Kalian berdua juga begitu tuh. Ayah dengan anak menjadi musuh. Siapapun anaknya durhaka menuntut ayah, ini salah kamu nih, saya tidak dididik. Kata ayah, kamu bandel, bedang wangkelang teka palang, gitu kan? Bertengkar. Seorang sahabat bertengkar dengan sahabatnya. Dulu saya melakukan dosa, kamu kok diem aja nggak negur? Kata sahabatnya, malas negur kamu, ditegur malah ngambak kan gitu ya, bertengkar. Kalau dasar pertemanan, persahabatan, persaudaraan bukan karena Allah, bukan ketakwaan, berubah menjadi musuh. Di akhirat minimal. Banyak yang persahabatan berubah menjadi permusuhan masih di dunia ini juga.
Ada yang dua sahabat kemudian bermusuhan? Ada banyak. Tadinya sahabat, kemana-mana sendiri, berdua, soulmate, lalu dua-duanya bikin bisnis bareng. Ada masalah, berantem, jadi musuh. Ada yang begitu? Ada. Ada dua-duanya akhwat, bersahabat. Kemana-mana saling menolong, saling membantu, saling mensupport. Dicoba diadu domba oleh orang lain nggak bisa, tetap bersahabat. Ternyata dua-duanya ngeceng ikhwan yang sama, berantem kayak gitu, bermusuhan. Ada yang begitu? Ada tuh. Di dunia saja sudah berubah menjadi permusuhan, apalagi di akhirat. Inilah yang kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Semua persahabatan itu akan berubah menjadi permusuhan. Mungkin di dunia, minimalnya nanti di akhirat. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa mah persahabatannya, persaudaraannya, pertemanannya itu karena Allah, bukan karena urusan dunia. Makanya adab yang ketiga, jalin hubungan persahabatan, persaudaraan, pertemanan, ukhuwah Islamiyah karena Allah, bukan karena dunia. Inilah adab yang ketiga. Adab yang keempat. Ini jarang. Kadang-kadang ada gengsi. Kadang-kadang ada malu. Jarang kita dengar. Kadang-kadang orang menganggap nggak penting, nggak perlu. Padahal ini sunnah. Padahal ini ajaran Islam. Padahal ini sangat-sangat dianjurkan secara syar'i dan akan lebih mempererat hubungan persahabatan dan persaudaraan antara sama mukmin. Ini adab keempat, ini jangan diabaikan. Apa adab keempat ini? Adab keempat, jangan hiraukan, jangan abaikan, jangan anggap remeh, lakukan ya. Apa adab keempat ini? Bulan depan kita bahas. Penasaran ya? Sekarang waktunya sudah habis, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ana mempunyai teman dekat yang selalu bareng ke kajian dan beramal soleh. Tapi ada permasalahan yang menurut ana bisa saling memaafkan. Tapi dia malah benci sama anak tuh kan. Baru di dunia tuh udah berubah. Dan teman dia yang sering muamalah sama anak dilarang. Teman dia yang sering muamalah sama anak, oh jangan berteman sama gitu ya, jangan. Sampai sekarang kita nggak pernah bertegur karena beliau selalu menghindar bila anak dekati. WA nggak pernah dibalas. Bagaimana teman seperti itu? Ya seperti itu. Maksudnya gimana cara memperbaikinya? Sayang di sini tidak diterangkan kenapa dia begitu, kenapa dia benci. Tapi ada permasalahan yang menurut anak bisa saling maafkan, tapi dia malah benci sama anak. Mungkin karena kesalahan anak, si penanya. Sebenarnya orang berbuat salah wajar, lumrah, normal. Bisa dimaklumi. Bisa dimaafkan. Tapi yang membuat orang mangkal, kesal, benci dan tidak memaafkan adalah si pelaku yang berbuat salah. Pertama, enggak ngaku kesalahannya dan tidak minta maaf. Itu yang bikin mangkal tuh.
Kesalahannya enteng sedikit. Tapi nggak ngaku salah, malah ngeyel, merasa benar di atas kesalahan, nggak minta maaf. Itu tuh yang bikin, itu bikin sebelum pisan lah pokoknya. Itu yang bikin benci. Maka ke si anak ini, coba introspeksi. Kenapa dia benci? Mungkin karena kesalahan. Kesalahan kita. Apa yang harus kita lakukan? Gentle. Akui kesalahan. Minta maaf. Bujuk lagi dia. Biarkan dia tersenyum lagi. Bila perlu, kamu ingin bakso enggak? Saya traktirnya. Enggak, sian gendut. Apa tuh? Salad mau. Salad dengan apa namanya? Saus kacang lotek teh gini. Biar sehat gitu. Bikin dia tersenyum lagi. Insya Allah kalau kita ngaku salah, minta maaf, berjanji tidak mengulang, luluh dia. Tidak akan ngeyel di atas ketersinggungannya. Insya Allah seperti itu ya. Nah, mungkin karena tidak mengaku salah dan tidak minta maaf, akhirnya dia mangkal seperti itu. Nah, itu saja ya. Jangan fokus gimana ya orang seperti itu. Fokuslah ke diri sendiri. Introspeksi. Bukan dia yang harus diperbaiki sikapnya, tapi kita. Kalau kita memperbaiki sikap dia kepada kita, insya Allah berubah dengan sendirinya. Gitu ya. Itu yang lebih baik dilakukan. Jadi akui salah. Minta maaf. Kemudian berjanji tidak akan mengulang kembali. Apakah berdosa atau termasuk memutuskan silaturahmi apabila 1. Memblok kontak teman karena suami tidak menyukainya. Kalau suami yang menyuruh, taati. Mungkin teman kita, temannya pasti sama akhwat. Menurut pandangan suami memberi pengaruh buruk kepada istrinya. Makanya jangan kau berteman dengan dia, blok saja sudah. Di unfollow, di unfriend media sosialnya, kemudian nomor teleponnya diblokir. Karena suami memandang ini membawa pengaruh buruk. Habis bertemu dengan dia, selalu si penanya istrinya ini merengek. Itu kata teman saya, itu mobil yang harganya 5 miliar sekarang lagi diskon. Jadi 4,9 miliar, beli dong. Merengek, membawa pengaruh buruk. Akhirnya suami bilang blok. Taati suami. Bahkan walaupun suami tidak menyuruh, kalau kawan kita membawa pengaruh yang buruk, jauhi. Apalagi suami menyuruh ya. Apakah ini dianggap memutuskan silaturahmi? Tidak. Tidak memutuskan silaturahmi. Pertama, silaturahmi itu dengan kerabat. Yang kedua, ya, bermuamalah dengan orang sebatas apabila orang itu menolong kita dalam ketaatan, memberikan pengaruh yang baik kepada kita. Adapun kalau memberi pengaruh buruk, jauhi. Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang agamanya akan dipengaruhi agama kawannya. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa berkawan ya. Kedua, keluar dari grup WA tanpa pamit karena merasa grup tersebut tidak ada manfaatnya buat saya, hanya candaan. Ya, keluar. Masuk grup sama dengan bergaul, berkawan. Kalau bergaul, berkawan tidak ada manfaat bahkan madarat, jangan, keluar saja. Tapi dengan adab. Punten teman-teman, saya izin live ya. Semoga teman-teman diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Udah aja live. Masukkan lagi nanti live lagi. Masukkan lagi live lagi, gitu saja sudah. Kalau itu
Tidak memberi manfaat, bahkan memberi madarat. Ustaz izin bertanya, apakah saya harus meninggalkan majlis taklim di mana di dalam setiap pengajian selalu didahului oleh sholawatan dan tadarus bersama, melakukan tadabbur alam bersama ustadznya dan aktif melakukan kegiatan sosial demi ukhuwah. Dan setiap kegiatan selalu selfie lalu diupload. Kenapa tidak kena penyakit ain dan sehat-sehat saja tuh? Pertama, sholawat, tadarus, tadabbur alam, gak masalah, itu bagus. Sholawatan bagus, bagus. Tadarus bagus, bagus. Tadabbur alam bagus, bagus. Kegiatan sosial bagus, bagus. Kita semua melakukan itu. Kegiatan sosial kita adakan. Kemarin juga kita di khitan bersama. Bukan di khitan bersama. Mengadakan khitanan massal gratis sampai 35 orang. Kita juga adakan kegiatan sosial, pembagian sembako gratis, pengobatan massal gratis, gitu kan? Setiap Ramadan kita adakan pembagian sembako gratis. Mau lebaran begitu untuk masyarakat yang tidak mampu. Tahun lalu kita ada. Mudah-mudahan tahun sekarang juga ada ya. Tapi belum ada isyarat-isyarat nih. Jadi mau Ramadan tuh banyak orang yang tidak mampu, beras juga tidak punya, minyak apalagi gitu ya. Kita bantu bikin mereka bahagia. Mau lebaran gitu juga, itu aksi sosial. Tadabbur alam kita suka hampir tiap hari. Saya dan kawan-kawan ke gunung, jalan, lari gitu ya. Lari mas beberapa detik saja. Jalannya yang banyak. Ketika lari di shoot. Itu yang di-upload. Jadi kesannya dari awal sampai akhir lari terus. Padahal cuma beberapa detik. Yang banyak jalannya. Tapi tadabbur alamnya ada. Gak masalah. Yang masalah selfie-nya itu. Apalagi laki perempuan campur. Itu yang harus dihindarkan ya. Ana punya teman yang jauh dari agama Islam. Ana berteman dengan mereka dengan tujuan mau mendakwahi mereka dengan cara mendekati mereka. Karena yang Ana lihat mereka ibadahnya sangat minim. Ana sedih ngelihatnya. Apakah boleh Ana berteman dengan mereka? Berteman dalam arti mendakwahi tidak sama dengan bersahabat. Ya kita harus mendakwahi orang-orang yang seperti itu dakwahi. Tapi tidak berarti harus sehari-hari bareng bersama mereka. Tidak. Ketika bertemu kasih nasihat. Seperlunya setelah itu sudah. Jadi harus dibedakan antara muamalah dengan bersahabat. Muamalah boleh dengan orang kafir pun. Bersahabat, nah ini beda ya. Dakwah tidak harus bersahabat. Apakah perempuan harus mengikat rambut kalau sedang sholat? Karena pernah dengar hadisnya. Karena seolah mengikat rambut itu seperti punuk unta. Oh beda. Sinfani min ahlin nar lam arahuma. Dua golongan ahli neraka yang aku tidak pernah lihat. Maksudnya di zaman Nabi ini nggak ada dua orang ini. Salah satunya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ilah. Kata Rasul SAW yang pertama wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksudnya berpakaian tapi tidak menutupi seluruh aurat.
atau menutupi seluruh aurat tapi transparan, kelihatan warna kulit, atau menutupi aurat tapi mencetak bentuk tubuh seolah-olah telanjang. Terus kata Rasul SAW, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhat al-ma'ilah. Kepala mereka itu seperti punduk unta yang miring. Karena apa? Karena si rambutnya yang panjang digelung tadi dibelit-belit ke atas gitu, terus ditutup oleh kain kerudungnya. Tertutup, tapi muncuguk seperti punduk unta. Itu penampilan para wanita ketika keluar rumah, bukan di dalam sholat. Intinya mereka menjadi fitnah bagi laki-laki yang melihatnya. Adapun di dalam sholat, bolehkah rambut diikat? Boleh. Apalagi kalau tidak diikat mengganggu sholat. Rawig gitu kayak mak lampir. Kemudian ketika sholat terurai umpamanya, bisa terlihat, akhirnya diikat, boleh nggak masalah. Disisir yang rapi, kemudian diuntun gitu, diuntun dan dianyam gitu, silakan, nggak masalah. Jadi yang terlihat seperti punduk unta itu di luar sholat tampil keluar di hadapan laki-laki dengan memperlihatkan bentuk tubuhnya atau pakaian yang tidak menutupi aurat. Apakah asuransi BPJS Kesehatan boleh digunakan? Bagaimana hukum Islam? Kalau kita hidup di sebuah negara yang mengharuskan asuransi, apapun bentuknya, termasuk BPJS. Konon di Indonesia BPJS sekarang wajib. Siapa yang nggak punya BPJS nggak bisa memperpanjang SIM, KTP kayak gitu ya, nggak bisa umroh juga. Beberapa bulan yang lalu saya mau umroh nggak bisa, harus ada BPJS atau daftar heula tah. Nah, hukum asal asuransi tidak boleh, haram. Tapi kalau kita hidup di sebuah negara yang mewajibkan itu, tidak bisa tidak, bayar preminya untuk menghindari madarat. Seperti halnya kita bayar pajak, bayar. Bukan karena menganggap benar kepada pajak, tapi untuk menghindarkan madarat. Kalau nggak bayar pajak, umpama motor, mobil, jangan bayar pajaknya. Pas ada razia kena nanti. Atau umpama kita punya rumah makan, toko, ada pajak kan? Ada. Pajak pembangunan 20% atau 10%. Jangan bayar. Apa akibatnya? Ditangkap kita dengan tuduhan penggelapan pajak. Karena dari harga yang ditetapkan itu sudah masuk pajak pembelian 10% atau 20%, harus setorkan. Bukan hak kita, setorkan. Kalau enggak, madarat kita, bayar. Sama dengan BPJS atau asuransi, kalau diwajibkan, bayar preminya. Nah, suatu saat kita ke rumah sakit, mungkin diopname atau bahkan dioperasi. Kalau seorang staf YTS juga sekarang ada di rumah sakit, mau dioperasi hari ini, doakan ya. Semoga dilancarkan, semoga cepat disembuhkan. Ada batu ginjal dan kista. Semoga Allah lancarkan operasinya, semoga juga segera disembuhkan. Sebab perannya itu besar sekali ya. Bagaimana kalau umpama kita masuk rumah sakit, boleh nggak dipakai? Boleh, sejumlah premi yang sudah kita setorkan. Umpamanya sebulan kita 100.000. Sudah setahun berarti sudah 1,2 juta. Ya enggak? Premi itu uang kita tuh. Ternyata kita masuk rumah sakit. Di cover kan oleh BPJS ya. Ternyata biaya total dirawat di rumah sakit mencapai umpamanya 3 juta. Sedangkan uang premi yang kita setorkan hanya 1,2 juta. Ada kelebihannya?
Ada 1,8 juta ya. 1,8 juta itu bukan uang kita, itu uang riba. Kita harus keluarkan uang sejumlah itu dan salurkan seperti menyalurkan uang riba. Sebab kan kita tetap berkewajiban mengeluarkan uang 3 juta sebagai biaya perawatan kan. Sedangkan yang di BPJS uang kita yang kita setorkan baru 1,2 juta. 1,8-nya harus kita keluarkan. Itu memang kewajiban kita. Keluarkan dan salurkan seperti kita menyalurkan uang riba. Ya, begitu saja. Kecuali kalau uang yang sudah kita setorkan udah bertahun-tahun nggak pernah ke rumah sakit, di jenderal totalkan 10 juta premi yang kita bayarkan. Kita ke rumah sakit 5 juta, berarti sudah tercover oleh uang kita, nggak perlu kita keluarkan uang ya. Wallahu a'lam. Paham ya? Mudah-mudahan telir. Rasa-rasanya saya jelas menjelaskan. Saya punya seorang teman yang bisa mengetahui saya nikah dengan siapa. Ya kita semua bisa tahu. Kan beritanya nyebar. Saya nikah dengan siapa, nikah di mana, nikah usia berapa, kapan waktu nikahnya. Gampang tuh, lihat aja datanya. Oh si Anu nikah di Anu dengan Anu usia berapa, kan gampang ya. Asal tahu datanya bisa. Padahal saat itu saya belum punya calon untuk menikah. Belum nikahnya, tapi itu bukan tahu, sotoy. Coba lihat realitanya nanti, benar nggak nikahnya dengan si Anu di usia sekian di mana, benar nggak? Sotoy, sok tahu, dukun, peramal kayak begitu ya. Jangan dipercaya, bohong langsung kita dustakan bohong. Apakah saya berdosa ketika ternyata apa yang dikatakan teman itu benar? Walaupun tidak 100% benar, tapi hampir mendekati. Salah hampir mendekati. Umpamanya murid ada soal 3 kali 4 berapa? Kita jawab 11. Mendekati itu. Benar salah? Salah, tetap mau 11, mau 1000 tetap salah. Nol nilainya itu ya. Mohon penjelasan, apa saya tetap berteman dengan dia? Dukun, jauhi. Jangan berkawan dengan dia. Nanti kita terpengaruh, akhirnya percaya. Akhirnya ngikutin dia, ya. Akhirnya nebak-nebak, akhirnya meramal orang, itu berbahaya. Jauhi dia, ya. Dukun itu. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, Ustaz Abu Haidar, beserta keluarga dan kaum muslimin di seluruh dunia. Imam Nawawi disebut secara spesial. Kenapa cuma Imam Nawawi? Kenapa Imam Syafi'i tidak disebut? Tapi nggak masalah ya. Imam Nawawi seorang ulama ahlus sunnah yang ilmu dan kiprahnya di dunia dakwah dan keilmuan itu luar biasa ya. Menjadi rujukan bagi kaum muslimin setelahnya. Termasuk kita juga sering merujuk kepada Imam An-Nawawi. Bolehkah menyendiri alias tidak bergaul? Karena setiap bergaul selalu over sharing, tergelincir dengan gibah, terselubung karena takut terjerumus dengan pergaulan ummahat yang hedon dan buang-buang waktu. Tapi ada hadis, bersabarlah dengan mereka lebih baik daripada menyendiri. Mungkin maksudnya hadis al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'minin alladhi la yukhalituhum wa lam yasbir ala adahum. Mungkin itu. Seorang mukmin yang bergaul dengan manusia
dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih baik daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dan tidak sabar di dalam menghadapi gangguan mereka. Itu sudah tahu. Ya, pertama, adanya kawan-kawan yang buruk, suka gibah, hedonis gitu ya, sehingga membawa dampak buruk, tidak berarti kita tidak boleh gaul. Bergaul tapi jangan dengan yang seperti itu. Cari kawan-kawan yang tawadhu, yang zuhud, yang apabila berjumpa berbicara ilmu, apabila berkumpul berbicara tentang yang manfaat. Saya akan masih ada. Tinggalkan yang tadi, yang tukang gibah, yang hedonis, yang memberi efek buruk, tinggalkan. Tidak berarti dimusuhi, tidak. Tinggalkan, jangan bergaul rapat, cari kawan bergaul yang memberi pengaruh baik kepada kita. Tidak harus menjadi seorang introvert. Tidak harus menjadi seorang yang menyendiri di rumah tidak gaul. Tidak, ya. Tetap bergaul tapi cari kawan bergaul yang baik. Bila safar untuk umroh, lalu dalam safar itu melakukan 2 kali umroh. Yang pertama untuk umroh untuk diri sendiri, lalu berapa hari kemudian badal umroh. Apakah itu diperbolehkan? Wallahu a'lam bishawab. Ulama ikhtilaf dalam masalah ini. Tapi jumhur menyatakan dan pendapat yang lebih rajih, lebih kuat. Termasuk ini pendapat yang saya pegang adalah tidak melakukan berkali-kali umroh dalam satu safar. Walaupun nanti di Mekah kita masih lama. Ada program 9 hari dengan perjalanan berarti 3 hari di Mekah. Bisa tiap hari umrah secara teknis bisa. Ada yang program 12 hari, 6 hari, 6 hari gitu ya. Bisa tiap hari umrah, jangankan tiap hari, sehari 2-3 kali umrah juga bisa. Ya. Nah, kalau itu baik, secara syar'i, bagus, sunnah, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya. Tapi tidak ketika Futuh Mekah, Nabi SAW 18 atau 20 hari di Mekah, hanya 1 kali umroh. Dan demikian juga para sahabat. Padahal bisa tiap hari, bisa tiap hari. Tapi mereka tidak melakukannya. Oh, karena sibuk. Enggak begitu sibuk. Kalau toh Nabi secara pribadi sibuk, beliau pasti menganjurkan kepada para sahabat, ayo kalian yang tidak sibuk umroh tiap hari. Pasti begitu. Tapi ini mah tidak. Nabi dan para sahabat cukup 1 kali dalam 1 kali safar. Tidak berkali-kali. Dan berdasarkan hal ini para ulama menyatakan laukana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya hal ini baik, seandainya melakukan umrah berkali-kali baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Tapi mereka tidak melakukan. Nah, ini yang kemudian disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah adalah sunnah meninggalkan satu amalan yang memang Nabi sengaja meninggalkan amalan itu. Seperti umrah berkali-kali, sengaja Nabi tinggalkan. Hanya sekali aja cukup. 2-3 kali sengaja tidak dilakukan. Kenapa? Sunnahnya demikian. Jadi kalau kita ingin meraih pahala sunnah ketika umrah, umrahlah hanya 1 kali saja. Tapi adakah ulama yang membolehkan? Ya, ada. Termasuk Syekh bin Baz membolehkan. Beliau dalam satu fatwa membolehkan, di fatwa yang lain tidak membolehkan. Tapi karena adanya ulama yang membolehkan, ya kita tidak mencap itu bid'ah, mencap itu menyimpang, tidak. Tapi lebih cenderung udah sekali saja. Sekali saja itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan yang paling aneh
Ada orang berkali, saya sudah 10 kali. Nenek saya, kakek saya, buyut saya. Tapi angger jabrig. Tetap si rambutnya utuh. Mungkin tahalulnya cuma 3 lembar. Sudah itu yang salah ya. Tahalul itu harus merata. Boleh pendek. Tidak harus gondol, tapi harus merata. Kalau tidak merata namanya qaza. Nah Rasul SAW anil qaza. Nabi SAW melarang dari qaza. Qaza itu melakukan cukur dengan tidak merata. Apalagi cuma 1-2 lembar sudah. Nggak boleh seperti itu ya. Yang paling aneh begini. Saya pernah ketemu orang rombongan. Baru datang. Saya sudah di Mekah. Datang rombongan. Nggak pakai pakaian umroh. Pakai pakaian biasa. Ditanya sudah umroh? Belum, baru datang nih. Kapan umroh? Besok. Atau nanti malam. Loh, ini nggak pakai pakaian ihram. Jadi dia masuk ke Mekah, masuk ke tanah haram dalam keadaan belum ihram, sudah melewati miqat. Terus miqatnya di mana? Nanti aja, nanti mau malam mau umroh ke Tanim dulu. Ya nggak boleh, Tanim itu miqat untuk penduduk Mekah. Anda penduduk Indonesia. Di mana miqatnya tergantung lewat mana. Kalau lewat Madinah dulu sama dengan miqatnya orang Madinah di Bir Ali atau di Dzul Hulaifah. Kalau langsung lewat Jeddah umpamanya di Yalamlam sudah terlewati ketika masih di pesawat. Kalau ada sekarang yang umrohnya ke Taif dulu. Ke Taif dulu. Kalau ke Taif dulu berarti miqatnya di Qarnul Manazil. Karena tidak lewat yang lain, melewatnya Qarnul Manazil ke sana. Itu adapun penduduk Indonesia tapi begitu ke Mekah dulu langsung nanti ngambil miqat di Tanim seperti miqat penduduk Mekah, ya tidak boleh. Kita bukan penduduk Mekah ya. Aneh tuh, tapi nyata memang. Izin bertanya, jika melarang anak yang sudah dewasa untuk tidak bermain alat musik, tapi menuruti dan mendengar bahkan akan marah dan menyakiti orang tua. Kumaha ya teh? Jika melarang anak yang sudah dewasa untuk tidak bermain alat musik, tapi menuruti dan mendengar. Berarti nurut ya. Bahkan akan marah. Asal nyambung. Dan menyakiti hati orang tua lewat kata-katanya. Cenah nurut tadi. Meren tidak nurut, tidaknya ini kelewat tuh. Satu kata terlewat terbalik. Jadi melarang anak bermain alat musik tapi tidak nurut dan tidak mendengar. Bahkan marah dan menyakiti hati orang tua lewat kata-kata. Apakah didiamkan saja untuk mencegah kemudaratan? Dan apakah boleh hanya didoakan dalam hati agar berubah dan mendapat hidayah? Ini sudah terlambat. Mestinya dari awal. Kenapa anak itu berani marah? Berani mengatakan kata-kata yang menyakiti orang tua. Menunjukkan si anak ini tidak terdidik. Sampai berani memarahi orang tua. Tidak terdidik dari awal. Sudah terlambat. Masih bisa diperbaiki? Masih. Ya. Perlahan-lahan. Kalau umpama pertama mungkin coba didik sholatnya. Didik ngajinya, suruh baca Quran tiap hari, suruh hafalkan doa-doa harian, suruh hafalkan beberapa ayat. Itu dulu. Kalau ternyata dia sholat masih belang-belang, ngaji tidak bisa, dilarang alat musik ya jauh tuh. Pastilah nggak akan nurut, pasti durhaka. Sama dengan umpamanya ya, orang tidak sholat. Nah, kemudian mabuk, berjudi dan seterusnya, kita larang merokok. Jangan merokok, rokok itu haram.
Jangankan rokok, tidak sholat aja dia berani. Tidak saum Ramadan aja berani. Apalagi dilarang dari hal yang dosanya lebih kecil daripada itu. Jadi kalau si anak sholatnya tidak, baca Quran tidak, ya, melanggar apa yang Allah larang, terus dilarang nyanyi dan bermain alat musik, salah, keliru. Coba bertahap, sholatnya dulu perbaiki. Suruh ngaji dulu tiap hari. Suruh menghafal, suruh menghafalkan doa-doa harian. Suruh menerapkan adab-adab sunnah harian. Ketika masuk WC, dahulukan kaki kiri, keluar, dahulukan kaki kanan, makan dengan tangan kanan, bismillah dulu. Beres makan ada doa, ya. Ketika masuk ke masjid, kaki kanan, ketika keluar kaki kiri, suruh sholat berjamaah di masjid. Itu dulu. Kalau itu belum ditanamkan, lalu dilarang nyanyi dan alat musik, ya pasti. Karena fondasinya belum dibuat. Sama dengan bikin rumah, fondasinya belum dibuat, langsung nancapkan tiang atau rubuh nanti. Coba bertahap, diulang dari awal. Suruh anak ngaji, baca Quran. Suruh anak ke masjid langsung setiap sholat, ya. Nanti setelah itu semuanya kuat, kokoh, tertanam, fondasinya sudah cukup kuat, baru perlahan-lahan mengajarkan apa yang haram, apa yang halal, apa yang boleh, apa yang terlarang, ya. Kalau langsung kepada poin itu, ya susah, berat. Terakhir, ya. Yang sedikit aja. Ini mah surat sehalaman. Ustadz, bagaimana kalau suami di persimpangan jalan, perapatan merenya, menyimpang pemahamannya bahkan membenci sunnah. Kumaha atunya? Dakwahi. Yang seperti itu banyak. Apa yang harus kita lakukan? Dakwahi. Nah, bagaimana cara mendakwahinya? Kalau kita bisa mengetahui penyebab dia benci sunnah, pasti ada alasan. Maka klarifikasi. Yang Anda fahami salah, keliru, tidak begitu. Kan sekarang umpama kita dianggap radikal, intoleran gitu, ya, bibit-bibit terorisme. Kita klarifikasi radikalnya di mana. Kita mengharamkan demonstrasi, mengharamkan menentang pemerintah walaupun banyak penyimpangan, tidak boleh mencela penguasa, harus mendoakan kebaikan. Radikalnya di mana gitunya? Intoleransinya di mana? Kita mah ada perbedaan pendapat, toleran kepada yang berbeda. Bahkan pada prakteknya, walaupun kita berbeda, kita ikut yang beda itu. Seperti umpamanya sholat subuh, kita tidak kunut, imamnya kunut, kita mah ikut kunut. Kita umpamanya beranggapan sami Allahu liman hamidah itu kesini, imamnya ternyata ngarumbai, kita ikut ngarumbai. Toleran banget kita mah. Jadi intolerannya di mana? Sementara yang nuduh kita radikal, mereka menentang pengajian-pengajian, membubarkan, mendemo, melarang pembangunan masjid. Itu kan lebih radikal, ya. Lebih intoleran gitu. Jadi intinya mah bukan toleran atau intoleran, arogan karena merasa di backing oleh kekuasaan, berani gitu. Dulu mah nggak berani dah. Rodanya lagi di atas. Nanti kalau pas terpuruk beda lagi tuh sikapnya, ya. Tergantung dia akan merapat kepada siapa yang berkuasa.
Jadi kalau ada orang yang benci kita, klarifikasi apa yang mereka benci. Mungkin salah paham. Itu yang pertama. Kedua, doakan, ya doakan ya. Terus yang ketiga, dakwahi terutama dengan kemuliaan akhlak. Kalau sekarang ibu ngaji, suami nggak suka ke pengajian kita. Gimana cara mendakwahinya? Tunjukkan hasil positif dari ngaji. Sepulang pengajian, tunjukkan kemuliaan akhlak, perhatian, servis kepada suami lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya cuek, sekarang senyum, perhatian. Kalau sebelumnya gampang tersinggungan, sekarang mah tidak. Kalau sebelumnya umpamanya matre, sekarang mah tidak. Nanti suami merasakan perubahan sikap istrinya. Ditanya, mah kamu berubah lebih baik. Ini kan hasil ngaji, Pak. Ngaji sunnah tuh gini hasilnya. Kalau ngaji sunnah hasilnya nyata, terasa oleh suami, oleh anak-anak. Apa mungkin melarang dan membenci? Enggak. Pasti senang. Pas suatu saat si istri kelihatan cuek lagi, si suami bilang, pasti sudah lama nggak ngaji ya. Kau berubah lagi, ayo ngaji-ngaji, papa antar, kan gitu. Bisa mengingatkan dia, suruh ngaji lagi. Jadi kalau hasil ngajinya real, nyata, positif, menguntungkan suaminya, anak-anaknya, orang tua, saya yakin gak akan ada yang benci pengajian sunnah. Bahkan akan menyukainya. Ya. Nanti bisa-bisa bilang kata suaminya, mah anak-anak ajak ngaji itu biar sesoleh kamu. Kan gitu nantinya. Selama ini anak bandel. Dulu kamu juga sebandel anakmu. Turunan. Sekarang kamu berubah karena ngaji. Bawa anaknya biar ngaji, biar soleh. Nanti si ibunya bilang, biar kita sama-sama soleh. Bareng yuk sama bapak ngaji. Gitu nanti ke bawah insya Allah. Jadi kemuliaan akhlak bisa merubah karakter. Bisa merubah perasaan. Sikap tadinya benci menjadi sayang. Kan ada tuh pengalaman yang diunggah di dalam media sosial. Ada orang ikut rame-rame membubarkan pengajian sunnah. Dibubarkan, siap tempur, siap berkelahi gitu. Sampai masjid sudah kosong pun gitu, ditunggu kalau pengajian jadi gitu. Ditunggu. Selama menunggu ternyata jamaah pengajian datang ngasih minum, ngasih makan, ramah. Kok yang kayak begini dibubarkan? Ini hasil ngaji. Akhirnya dia tobat. Saya nggak tahu bahwa pengajian ini dianggapnya begini-begini. Kenyataannya berbeda dengan yang saya dengar. Akhirnya berubah kan. Akhirnya dia ngaji. Jadi berubahnya karena kemuliaan akhlak. Akhlak dakwah yang luar biasa. Besar pengaruhnya untuk merubah sikap dan hati seseorang ya. Jadi kalau umpamanya di antara ibu ada yang suaminya benci kepada pengajian sunnah, coba tunjukkan ngaji sunnah itu hasilnya baik. Hasilnya bagus, hasilnya positif, hasilnya menguntungkan semua pihak ya. Cukup ya, sampai di sini saja. Waktunya sudah lebih dari yang semestinya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.